Kata stunting tentu tidak asing lagi ya. Stunting yaitu ketika balita lebih pendek dari standar pada umurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi pada waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis menahun sejak dari awal kehamilan ini menjadi agenda utama pemerintah bersama UNICEF saat ini. Berbagai program dan usaha pemerintah dalam mengatasi stunting diantaranya melalui Puskesmas dan Posyandu dengan gerakan 1000 hari pertama kehidupan. Program ini guna peningkatan gizi ibu hamil dan balita berupa pemberian makanan tambahan pada balita dan ibu hamil, pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita, serta pemberian vitamin A dan obat cacing. Program dan usaha pemerintah dalam mengatasi stunting lainnya yaitu meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan dengan target prioritas pada desa yang tingkat stuntingnya tinggi. Yang kedua, pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi. Yang ketiga, menyediakan jaminan kesehatan nasional. Dan yang keempat, menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Pemerintah bersama dengan UNICEF tengah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka stunting di lokasi-lokasi yang menjadi prioritas. Ada 10 provinsi di Indonesia, meliputi Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Upaya yang dilakukan berupa dengan menyediakan tenaga kesehatan untuk mengedukasi para wanita dan ibu muda dalam apa dan bagaimana mencukupi gizi dalam mempersiapkan kehamilan sampai gizi makanan pendamping ASI untuk buah hati. Lalu, mengapa mencegah stunting ini menjadi sangat penting? Karena dampak stunting itu sendiri tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan, tetapi juga perkembangan otak. Karena anak menjadi apatis atau tidak peduli sekitar dan kurang gerak, kekurangan energi untuk belajar, gangguan memori akan kemampuan belajar, konsentrasi, dan bahasa, kemampuan akademiknya menjadi rendah, mengalami kecemasan, depresi, kurang percaya diri, dan hiperaktif saat remaja, dan memiliki resiko lebih tinggi menderita penyakit kronis saat dewasa nanti. Lalu, apa persiapan Ayoma untuk para ibu muda? Sebagai generasi muda, mari kita merawat dan menutrisi diri sebaik-baiknya, seperti yang ditegaskan oleh Dr. Noro Yono Wibowo, spesialis kandungan, bahwa faktor resiko seorang bayi sudah dipengaruhi oleh latar belakang nutrisi kedua orang tuanya. Untuk itu, persiapan kehamilan harus dilakukan sedini mungkin dengan pemeriksaan kesehatan calon ibu dan ayah, serta cukupi kebutuhan zat besi, yodium, dan asam folat calon ibu. Hindari paparan asap rokok dan rutin memeriksakan kandungan. Terlebih saat di tengah pandemi ini, dengan fasilitas kesehatan yang terbebani, rantai pasokan makanan yang terganggu, dan hilangnya pendapatan karena COVID-19 akan mengakibatkan peningkatan tajam akan jumlah anak-anak yang mengalami masalah gizi. Bahkan sebelum COVID-19, Indonesia sudah dalam masalah gizi yang tinggi. Saat ini, lebih dari 2 juta anak menderita gizi buruk dan lebih dari 7 juta anak balita mengalami stunting. Lantas, bagaimana jadinya Indonesia di masa depan jika sepertiga penduduknya mengalami masalah kecerdasan dan kesehatan? Stunting adalah masalah serius dalam pembangunan SDM Indonesia. Sebagai penerus bangsa, mari kita turut berupaya bersama-sama untuk mencegah stunting. Bersama Ayoma, mari kita terus berjuang dan berkarya untuk keluarga kita, untuk kesehatan tumbuh kembang yang optimal dari buah hati kesayangan kita. Mari kita ikuti seri makanan bergizi anakku, gunakan dan olah berbagai produk makanan sehat Indonesia agar generasi masa depan Indonesia bisa menjadi generasi yang unggul, berdaya saing, dan berkualitas. Ayo Ma, sama-sama kita kerja. Jangan lelah, ayo kerja yang kau bisa. Ayo Ma, bersama bergerak maju, selalu manis sertakan Tuhan. Ayo anakku, bergotong royong, hidup bersama.
masih sehat, bersama-sama kita bisa terus berkarya demi produk-produk Indonesia. Ayo kita semua mampu kerja, kita olah produk-produk Indonesia. Ayo ajak semua bergerak menuju pasar internasional. Ayo sama-sama kita kerja, jangan lelah, ayo kerja yang kau bisa. Ayo bersama bergerak maju, selalu manis sertakan Tuhan.